Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya saya di sini untuk memaparkan tugas pengantar bisnis kami yang berjudul mengorganisasikan sebuah perusahaan bisnis. Sebelum masuk materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri atas nama Irma Suryani selaku moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada Haswin sebagai pemateri kedua dan Muhammad Fajri Sabilillah sebagai pemateri ketiga. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja, ada baiknya sebelum kita mengorganisasikan sebuah perusahaan bisnis, kita harus mengetahui apa sih perusahaan itu. Jadi, perusahaan adalah suatu unit produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan sebuah perusahaan bisnis dibutuhkan yang namanya pengorganisasian di dalam perusahaan tersebut. Jadi, singkatnya, organisasi adalah kumpulan orang yang memiliki ide dan tujuan bersama yang ingin dia capai. Adapun tujuan utama dari organisasi itu sendiri adalah untuk mempermudah dalam melaksanakan suatu tugas. Selanjutnya kita masuk ke materi inti. Jadi, apa sih struktur organisasi itu? Sederhananya, struktur organisasi adalah sebuah komponen atau suatu komponen penyusun organisasi yang memiliki tugas atau peranannya masing-masing. Seumpama anggap saja organisasi itu adalah sebuah mobil. Umumnya, sebuah mobil itu memiliki bagian-bagian seperti kursi untuk tempat duduk, mesin untuk menjalankan mobil tersebut, setir untuk mengendalikan mobil, spion untuk melihat keadaan belakang mobil, dan bagian-bagian lainnya pada sebuah mobil itu. Jadi semua itu memiliki peranannya masing-masing untuk menjalankan mobil tersebut. Apabila satu bagian bermasalah, maka mobil tersebut akan mengalami gangguan dalam menjalankannya. Sama seperti halnya sebuah perusahaan. Jika tidak ada struktur organisasinya, maka perusahaan itu tidak akan berjalan dengan baik. Dasar pembentukan organisasi. Terdapat dua dasar dalam pembentukan organisasi, yaitu pertama spesialisasi, yaitu menentukan siapa yang akan mengerjakan apa. Contohnya, pekerjaan di Chaparral Steel yang mendaur ulang baja bekas menjadi produk baja akhir. Manajer biasanya membagi tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti pekerja yang bertugas untuk mengirim baja bekas ke pabrik. Ada juga yang bertugas untuk mengoperasikan peralatan penghancur baja, dan masih banyak yang lagi di bidang-bidang yang menjalankan tugas masing-masing. Kedua, departementalisasi. Setelah dispesialisasikan, pekerjaan-pekerjaan tersebut harus dikelompokkan ke dalam unit yang logis. Proses tersebut dinamakan departementalisasi. Departementalisasi dibedakan menjadi 5, yaitu berdasarkan pelanggan. Contohnya, toko-toko yang menjual produk pakaian biasanya mengelompokkan produknya sesuai kemauan pelanggan. Kedua, berdasarkan produk. Produsen seringkali membagi organisasi berdasarkan produk atau jasa tertentu yang dihasilkan. Sebagai contoh, Departemen Komunikasi Nirkabel akan berfokus pada telepon seluler dan pengadaan jasanya. Ketiga, berdasarkan proses. Prinsip ini misalnya masuk akal untuk penghasil acar plastik yang memiliki departemen terpisah untuk membuat acar asinan, acar segar, dan kemasan atau penyedap. Berdasarkan geografis, beberapa perusahaan yang membagi departemennya ke beberapa negara atau daerah. Contohnya, perusahaan tersebut memiliki departemen di Asia, Eropa, atau Amerika. Kelima, berdasarkan fungsinya. Perusahaan semacam itu biasanya mempunyai departemen produksi, penjualan, dan pemasaran, sumber daya manusia, serta departemen akuntansi dan keuangan. Menetapkan hierarki pengambilan keputusan. Pada umumnya, perkembangan hierarkik dihasilkan dari 3 tahap.
Yang pertama, menetapkan tugas-tugas, yaitu menentukan siapa yang dapat membuat keputusan dan membuat perincian bagaimana seharusnya tugas itu dilaksanakan. Kedua, melaksanakan tugas-tugas, yaitu mengimplementasikan keputusan yang telah diambil. Ketiga, mendistribusikan wewenang, yaitu menentukan apakah organisasi akan bersifat tersentralisasi atau terdesentralisasi. Dalam sebuah perusahaan, terdapat 3 bentuk wewenang. Yang pertama, wewenang lini, yaitu wewenang yang mengalir ke atas dan ke bawah rantai komando. Kedua, wewenang staf. Sebagian perusahaan juga bergantung pada wewenang staf, yang didasarkan pada keahlian khusus dan biasanya berupa penyuluhan dan pemberian nasihat kepada manajer. Yang ketiga, wewenang komite dan kelompok. Wewenang yang diberikan kepada komite atau kelompok kerja yang memainkan peranan penting dalam operasi perusahaan sehari-hari. Sekarang kita beralih ke bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. Bentuk pertama yaitu organisasi fungsional. Organisasi fungsional merupakan pendekatan struktur organisasi yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan kecil atau menengah. Organisasi ini biasanya terbentuk di sekitar fungsi bisnis dasar, yaitu pemasaran, operasional, dan keuangan. Bentuk dasar selanjutnya yaitu organisasi divisional, bergantung pada departementalisasi berdasarkan produk. Perusahaan yang menciptakan divisi berdasarkan produk, di mana setiap divisi dapat dikelola sebagai perusahaan yang terpisah. Selanjutnya, organisasi matriks. Organisasi matriks terbentuk kelompok yang orang-orangnya memberikan laporan kepada 2 orang manajer atau lebih, yang biasanya mencakup seorang manajer lini dan seorang manajer staf. Bentuk dasar struktur organisasi yang terakhir yaitu adalah organisasi internasional, yaitu organisasi atau perusahaan yang bersaing di skala global. Mungkin cukup sekian persentase dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, kelas IP22C. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.